hadir sebagai penulis pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Vika Anggraini dari kelas 9B, profesi sebagai editor. Dan Rizky Ibrahim sebagai kameramen, dan Wahyu sebagai wawancara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa? Pak Ahmad Jauharudin. Bapak di sini sebagai pengajaran apa, Pak? Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Saya di sini mau mewawancarai Bapak untuk tentang minat belajar. Apakah Bapak bersedia saya wawancarai? Siap? Bersedia? Oke, langsung aja ya Pak. Siap. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak mendeskripsikan minat baca siswa di sekolah ini? Ya. Kalau kita berbicara mengenai minat membaca itu kan proses ya. Artinya apa? Kalau kita lihat siswa-siswa di sini itu ya alhamdulillah sedikit banyaknya mereka ya gemar membaca lah seperti itu. Apalagi didukung dengan pembelajaran oleh guru-guru yang ada di sini, yang mereka itu hampir semua itu sebelum pembelajaran itu menggunakan literasi ya. Artinya literasi tersebut proses untuk menggalangkan agar anak-anak ini minat untuk membaca tersebut. Oke, pertanyaan kedua, apa saja buku atau bacaan yang paling diganti siswa saat ini? Yang diminati. Oke. Untuk saat ini selain buku-buku pelajaran, kalau saya lihat sih cuma siswa-siswa kita itu ya minat dengan buku-buku ya seperti novel, kemudian juga buku-buku ya kisah-kisah lah seperti itu, kisah-kisah cerita-cerita yang intinya buku-buku tersebut bisa memotivasi mereka untuk lebih semangat dalam belajar. Pertanyaan ketiga, kegiatan membaca apa saja yang sering Bapak motivasi agar siswa mau membaca lebih banyak? Kegiatan yang Bapak memberikan motivasi. Oke. Motivasi untuk agar siswa ini minat membaca ya pertama begini, yang namanya proses membaca itu ya emang kalau kita belum mencintai rada sulit begitu. Artinya apa? Bedakan antara bisa membaca dengan suka membaca gitu ya. Kalau hanya sekedar bisa membaca, terkadang kita itu lengah. Artinya apa? Belum sampai titik pada di mana kita itu cinta dengan membaca. Tapi kalau kita sudah cinta membaca, minimal satu hari itu kalian itu harus bisa membaca ya paling kagak ya 20 lembar lah seperti itu. Kalau kalian galakan dalam satu hari tersebut kalian biasakan membaca, saya yakin ya input dari membaca yang kalian lakukan tersebut pasti ada nilai-nilai kebaikan untuk diri kalian ya, menambah wawasan. Kemudian juga ya ada istilah ketika kita membaca itu sama halnya kita membuka setengah dari jendela dunia. Jadi banyak pengetahuan yang akan kita dapat. Ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan membaca apa saja yang Bapak lakukan bersama-sama siswa di kelas, Pak? Biasanya kalau saya kan emang guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, saya itu menerapkan sebelum belajar itu siswa pembiasaan untuk membaca Quran dulu ya. Hal ini selaras dengan tuntunan ayat ya di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Alaq ya. Iqra artinya bacalah. Artinya apa? Untuk agar supaya anak ini terbiasa lisannya ini untuk membaca ya, membaca Quran terutama. Kemudian setelah membaca Quran tersebut, lalu kita identifikasi ya makna dari ayat tersebut, kemudian kandungan, kemudian isi dari kandungan ayat tersebut. Nah, ini supaya anak-anak ini paham seperti itu, supaya pembelajaran tersebut jadi bukan hanya sekedar saya memerintahkan saja, tetapi juga semua sama-sama belajar untuk mengidentifikasi lalu membaca setiap materi tersebut. Apakah Bapak pernah menggunakan buku cerita dalam pelajaran? Apa hasilnya, Pak? Ya, buku cerita pernah saya buka ya, pokoknya saya kaitkan di pelajaran saya itu, saya kaitkan dengan kisah-kisah ya, cerita-cerita umat terdahulu yang terdapat di dalam Al-Qur'an gitu, yang tentunya cerita tersebut bisa diambil hikmah pelajaran gitu.
Bagaimana Bapak membantu siswa mengalami kesulitan membaca? Cara saya membantu siswa untuk mengatasi kesulitan membaca, ya pertama ya saya tumbuhkan dulu semangat untuk cinta membaca dulu. Ya, artinya apa? Saya kasih stimulus dulu. Belajarlah untuk mencintai membaca dulu. Bagaimana caranya? Paling kagak anak ini harus yang dia suka itu tuh buku apa gitu. Kalau misalnya dia sukanya buku novel atau buku-buku ya istilahnya bukan selain buku pelajaran, ya nggak jadi masalah. Yang penting dia mau membaca dulu, seperti itu. Menurut Bapak, apa saja hambatan terbesar dalam meningkatkan minat baca siswa? Ya, hambatan terbesarnya dalam meningkatkan minat membaca itu adalah yaitu kemauan. Ya, terkadang kita itu malas, ya. Artinya kita itu kalah dengan nafsu kita, ego kita. Jadi seakan-akan kita itu nggak butuh dengan membaca. Padahal penting sekali yang namanya membaca tersebut. Ya, kita tahu dengan sebab kita membaca seperti itu. Ya, terus juga ya ibaratkan ya membaca itu ya sama dengan ketika orang itu lari, ya maraton, ya seperti atlet lah seperti itu. Mereka yang namanya atlet maraton itu ya kalau setiap hari dilatih, mereka akan kuat, mereka akan terbiasa, mereka akan cinta. Nah, kita pun sama demikian. Kalau hanya sekedar istilahnya membacanya baru sehari doang, kemudian besok minat tersebut berkurang, nah ini ya yang harus ditekankan itu adalah cintanya kita itu dalam membaca tersebut harus benar-benar dibiasakan, dilatih terus dan terus. Bagaimana Bapak bekerja sama dengan pihak sekolah atau orang tua untuk menumbuhkan minat baca untuk para siswa? Nah, baik, kerjasama dengan orang tua paling kagak begini. Pertama itu dari faktor utama itu dari lingkungan di rumah, ya paling kagak orang tua pun ya harus bisa lah istilahnya mengarahkan kepada anaknya itu supaya mau membaca. Kemudian juga di sekolah pun ya kita ya alhamdulillah program perpustakaan sekolah pun kita nanti akan ada ya. Nah itu juga penting. Kemudian juga nanti bakal ada pojok-pojok literasi ya. Pojok literasi ini juga ya sangat menunjang untuk siswa-siswa kita agar minat membacanya ini lebih ditingkatkan. Apakah ada program atau inisiatif sekolah untuk meningkatkan minat baca siswa yang perlu saya ketahui, Pak? Ya, program dari sekolah itu ya tadi salah satunya adalah perpustakaan tersebut. Kemudian adanya, insya Allah nanti bakal ada pojok literasi. Nah ini kan sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan ya, seperti itu. Artinya apa? Memang benar generasi kita ini jadi bukan hanya sekedar istilahnya pandai bermain gadget, tetapi juga harus pandai juga dalam membaca. Ya, kalau kita lihat catatan UNESCO-nya itu 0,001 minat belajar membaca kita orang Indonesia. Nah, ini harus benar-benar ditingkatkan. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa saran Bapak untuk meningkatkan minat baca siswa di sekolah ini di masa depan? Ya, saran saya tadi untuk lebih meningkatkan minat kita dalam membaca, pertama adalah cintai bacaan tersebut. Ya, kalau kalian sudah cinta dengan bacaan tersebut, kalian nggak akan pernah bosan seperti itu. Kemudian juga jangan merasa puas ya dengan apa yang kita ketahui saat ini. Sebab apa? Biasanya kalau kita hanya membaca satu buku, ya kita harus lebih banyak ya membaca buku-buku yang lainnya. Jadi kalau hanya satu buku, keilmuan kita pun hanya ya terbatas di satu buku tersebut saja. Tapi kalau kita biasa membaca lebih dari satu buku dalam sehari ini, ya biasanya nanti pemikiran kita itu akan bisa lebih terbuka, kemudian bisa lebih dewasa dalam menghadapi segala persoalan, terutama permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita. Nah, seperti itu.
Baik Bapak, jadi berdasarkan diskusi kita tadi mungkin sudah cukup. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktu yang telah Bapak berikan ini, dan mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan yang tadi saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.